Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat-nikmat, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang patut kita syukuri. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Dunia Jakarta. Baik, agar kajian ini merupakan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita hari ini adalah kekhawatiran Rasulullah terhadap umatnya. Apa saja kekhawatiran Rasulullah terhadap umatnya? Nah, satu ya, apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW terhadap umatnya adalah pemimpin yang menyesatkan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kekhawatiran yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah pemimpin yang menyesatkan. Ya, hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Nah, kalau kita lihat sekarang ini, ya, kita lihat sekarang banyak kadang-kadang ya pemimpin yang menyesatkan umatnya ya, kadang-kadang tidak pakai dalil ya, karena tidak pakai landasan-landasan hukum tertentu ya, tetapi dengan nafsu, dengan otoriternya kadang menyesatkan ya. Banyak hal-hal yang kadang-kadang yang tidak ada aturan-aturannya, tidak ada dasar hukumnya, tapi dia mengarahkan pada hal yang tidak baik. Nah, ini merupakan sesuatu kekhawatiran yang telah dipikirkan oleh Rasulullah ya. Mudah-mudahan kita terhindar ya dari pemimpin yang menyesatkan. Yang kedua adalah riya. Nah, ini juga Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya kekhawatiran yang paling aku khawatirkan atasmu adalah syirik kecil. Nah, sahabat bertanya, apa syirik kecil itu? Beliau menjawab riya. Ya, hadis riwayat Ahmad. Ini riya nih ya. Jadi riya itu batas kecil. Ini juga kekhawatiran. Ada kadang-kadang seseorang itu melakukan kebaikan-kebaikan bukan karena Allah, bukan ikhlas karena Allah, tapi bisa jadi riya itu karena ingin dipuji, atau ingin mendapatkan pengaruh tertentu, atau ingin mendapatkan jabatan tertentu, atau mendapatkan pengikut-pengikut tertentu, sehingga dapat melakukan kebaikan-kebaikan itu bukan untuk mencari ridho Allah, tapi bukan untuk mencari rangkaian ibadah, tapi ada kepentingan-kepentingan dunia, apakah kepentingan nanti apa jabatan, popularitas, atau misalnya sanjungan, pujian. Nah, harus dihindarkan ya. Karena ini adalah kepada Rasulullah. Karena nanti suatu saat nanti ada umat Rasulullah yang itu tadi ya melakukan syirik kecil ya, itu tadi riya. Semoga kita terhindar dari sifat ini. Kemudian yang ketiga adalah yang dikatakan oleh Rasulullah adalah merajalelanya perzinahan. Bahkan juga terjadinya banyak yang terjadi ya LGBT ya, perbuatan-perbuatan yang tidak baik ya. Ini juga dikatakan oleh Rasulullah. Hadisnya menyatakan sesungguhnya kekhawatiran yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah perbuatan kaum Lut ya. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah dan Hakim. Ini juga sudah terjadi. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah ya, perbuatan-perbuatan kaum Lut, LGBT ya. Nah, ini oleh karena itu ayo kita bentengi anak-anak muda kita bentengi keluarga-keluarga kita, keturunan-keturunan kita agar terhindar ya dari perbuatan-perbuatan kaum Lut ya, LGBT ya, ataupun perbuatan-perbuatan perzinahan dan seterusnya, karena ini juga dikatakan oleh Rasulullah ketika umatnya sudah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Semoga kita terhindar ya dari perbuatan-perbuatan tersebut. Selanjutnya yang keempat adalah juga yang dikatakan oleh Rasulullah adalah munafik yang pintar ngomong ya. Nah, ini juga banyak ya orang itu kadang-kadang ya bicara ya dengan retorika tertentu ya, tetapi dia membalik-balikan fakta ya. Bahkan kalau kita bisa juga lihat banyak ya orang munafik itu pintar ngomong tapi dia tidak melakukannya ya. Bahkan dia berbicara itu untuk ada kepentingannya. Jadi hanya pintar ngomong tapi tidak melakukan ya, ini juga banyak terjadi hal-hal seperti ini. Dan yang kelima adalah yang dikatakan oleh Rasulullah adalah kesesatan hawa nafsu. Rasulullah SAW juga bersabda, aku khawatir atas umatku sepeninggalku 3 perkara. Ya, kesesatan hawa nafsu, mengikuti syahwat yang terkait dengan perut dan kelamin, dan kelalaian setelah mengetahui. Hadis riwayat Hakim. Nah, ini juga harus kita hindari ya. Bagaimana kesesatan hawa nafsu ini, banyak manusia ya yang dikatakan oleh Rasulullah di akhir zaman ini yang mereka memperturutkan hawa nafsu
ya, tidak pakai akal sehat, tidak pakai rambu-rambu agama, tapi bagaimana menurut keinginan hawa nafsu yang mengarah pada kemaksiatan, mengarah kepada keburukan-keburukan, ya. Bahkan juga mengikuti hawa nafsu juga yang berkaitan dengan perut dan syahwat, ya. Bahkan juga melakukan kelalaian-kelalaian, padahal dia sebenarnya mengetahui hukum-hukumnya, tapi dilanggar. Nah, ini juga suatu kekhawatiran Rasulullah pada umatnya. Semoga kita ini ya, kita membawa ataupun kita menjaga rambu-rambu ya, kita bentengi keluarga kita dari hal-hal yang bisa membuat kita itu lalai dari minat Allah. Kemudian yang keenam, kezaliman pemimpin ya. Rasulullah SAW bersabda, aku khawatir atas umatku sepeninggalku ada 3 perkara, yaitu kezaliman penguasa, kemudian percaya kepada ahli nuzum, dan mendustakan takdir. Hadis riwayat Ibnu Asyakir ya. Nah, tadi kita bicara masalah kepemimpinan yang bawa kesesatan zalim, dan kita bahas di awal. Nah, kita bahas masalah ini. Percaya pada ahli nuzum. Ini banyak juga yang dilakukan ya. Bukan dia minta tolong pada Allah, minta pertolongan, minta petunjuk pada Allah, minta kemudahan kepada Allah, tapi kadang-kadang ada orang yang didapati oleh Rasulullah ini ya, yang dia itu percaya kepada ahli nuzum ya. Percaya pada ahli nujum merupakan salah satu bentuk pengotoran keyakinan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendatangi dukun dan bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka sholatnya selama 40 hari tidak akan diterima. Hadis riwayat Muslim. Nah, udah menjalik ya. Jadi kita harus menghindarkan diri kita di hal tersebut ya. Kalau apa-apa kita mintanya pada Allah, jangan datang kepada ahli nujum, peramal dan seterusnya. Ya, walaupun orang mengatakan penasihat spiritual itu bukan ya. Justru penasihat kita itu adalah Al-Quran, sunnah Rasulullah, nasihat-nasihat para ulama. Bukan kita datang ke ahli nuzum peramal. Itu syirik, dan bahkan itu dikatakan ya 40 hari amalan sholatnya tidak akan diterima. Kemudian kita terhindar dari hal tersebut. Nah, inilah ya beberapa hal yang difatihkan oleh Rasulullah. Tadi seorang lagi, pemimpin yang menyesatkan, sifat ria, perjinahan yang merajalela, orang munafik yang pintar bicara, kesesatan hawa nafsu, dan kezaliman pemimpin. Mudah-mudahan kekhawatiran ini ya bisa kita bentengi keluarga kita, bangsa kita, negara kita, umat kita dari hal-hal yang difatihkan oleh Rasulullah, dengan kita kembali kepada Allah, kembali kepada sunnah Rasulullah, kembali kepada syariat-syariat Allah, kembali pada Al-Quran hadis. Karena itulah tunjuk hidup kita agar kita selamat dunia dan akhirat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kalau ada salah khilaf, saya minta ampun kepada Allah SWT. Astagfirullahaladzim. Dan kepada pemirsa semua, saya meminta maaf lahir dan batin. Alhamdulillah, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.